Ya, perkenalkan, aku Lailatul Fatihiyah dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kita mau bahas tentang unsur simetri dari molekul oktahedron. Ini molekulnya seperti ini. Nah, kenapa sih kita harus belajar simetri gitu? Jadi ada beberapa alat yang konsepnya itu menggunakan unsur simetri ini gitu. Jadi digunakan untuk membedakan antara molekul satu dengan molekul yang lainnya. Jadi unsur simetri itu ada 5 macamnya. Yang pertama itu ada unsur identitas atau E. Nah, jadi setiap molekul itu tuh punya unsur identitas. Dia punya bentuk aslinya dia gitu. Jadi dia punya unsur identitas. Terus yang selanjutnya ada unsur rotasi. Jadi rotasi itu perputaran yang disimbolkan dengan Cn. Terus ada refleksi pencerminan disimbolkan dengan sigma. Terus ada inversi disimbolkan dengan I. Terus ada improper rotation atau rotasi dan refleksi disimbolkan dengan Sn. Sebelum kita lihat unsur simetri dari molekul oktahedron ini, kita harus tahu dulu apa sih operasi simetri itu. Jadi operasi simetri itu merupakan suatu operasi yang entah itu tadi dirotasikan atau direfleksikan terhadap objek yang nantinya akan menghasilkan bentuk molekul yang identik atau ekuivalen dengan bentuk awalnya gitu. Jadi setelah nanti dikasih operasi entah itu diputar atau direfleksi itu, nanti bentuk molekulnya itu tuh tak terbedakan dengan bentuk molekul awalnya tadi gitu. Nah, sekarang kita bahas unsur simetri dari oktahedron ini. Jadi oktahedron ini tuh dia terkenal memiliki banyak operasi simetri gitu. Kita bahas dulu unsur rotasi terlebih dahulu ya. Jadi tadi disimbolkan dengan Cn. Nah, N itu apa gitu. Jadi gini, kan rotasi itu kan perputaran ya. Nah, jadi dia diputar berapa derajat gitu. Nanti hasilnya bentuknya itu seperti tak terbedakan dengan bentuk mulanya gitu. Semisal nih C2, artinya 360 dibagi dengan 2 gitu kan. Nanti berarti 180. Jadi bentuk ini nanti ketika dia diputar 180 derajat akan menghasilkan bentuk yang tak terbedakan dengan bentuk awal tadi gitu. Nah, oktahedron ini tuh dia punya sumbu rotasi berapa aja sih gitu kan. Jadi buat menentukan ini tuh dia punya sumbu rotasi berapa, itu tuh kalian mengira-ngira terlebih dahulu. Emang kita tentukan dulu mau sumbu simetrinya itu tuh ada di mana gitu. Misal nih aku punya lidi ini sebagai sumbu simetrinya ya. Nah, jadi misal gini, ini aku sudah nomorin ya, ini aku udah kasih nomor, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku udah kasih nomor ini tujuannya buat biar kita tahu apa bedanya gitu, apa sih yang berubah. Padahal aslinya kan dia nanti bentuknya tak terbedakan dengan bentuk mulanya tadi gitu. Nah, kita coba sumbu simetrinya itu dari atas ke bawah gitu ya. Nah, ini nomor satunya di atas ya, ini nomor 2 nya di sini. Kelihatan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita kasih sumbu simetri. Ketika sumbu simetrinya seperti ini, berarti kan perputarannya gini atau gini. Itu tergantung mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang searah nanti dia positif atau nggak usah tanda, tapi kalau kita memutarnya berlawanan arah nanti kita kasih tanda negatif gitu. Berarti kan dia perputarannya seperti ini. Kayaknya seperti ini. Nah, di sini tuh kita harus bisa membayangkan kira-kira dia ini tuh harus diputar
berapa kali dengan sudut berapa yang nantinya akan menghasilkan bentuk molekul yang tak terbedakan dari awalnya gitu. Kalau lebih mudahnya sih kalian bisa lihat gini. Misal ini sumbunya ya. Ini sumbu simetrinya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ada 4 sudut ya. Sudut sini, sudut sini, sudut sini sama sudut sini. Nah, berarti kan ada 4 sudut. Berarti kan kalau 360 dibagi 4 itu kan ada 90. Nah, jadi dia bisa diputar 90 derajat gitu kan. Kita putar, misal ini tiganya di sini ya. Kita mau 4 ya ini. Oh ya, 3 4 nah benar. 3 4. Nah, kita mau putar nomor 4 ini sebesar 90 derajat. Artinya kan dipindahkan di nomor 3 ya. Nah, kita putar di nomor 3 ini. Nah, ini jadi nomor 4. Terus di sini ada nomor 5. Di sini ada nomor 5. Jadi yang nomor 3-nya tadi pindah ke belakang. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini kita putar lagi nih 90 derajat gitu kan. Nah, kita putar lagi. Ternyata yang nomor 3 ini tadi dia berpindah di nomor yang ke-6 tadi, yang nomor 6 tadi gitu. Terus yang 4 jadi ke nomor 3 gitu. Yang kelima pindah ke nomor 4. Nah, itu perputaran 2 kali. Nah, selanjutnya kita yang nomor 3 ini kita putar lagi 90 derajat gitu. Ini kita putar yang ketiga kan. Kita putar. Di yang nomor 3 jadi di nomor yang 6. Terus yang nomor 6 jadi di yang nomor 5 tadi di sini ya kan. Nah, terus kita putar lagi yang keempat, coba kita putar 90 derajat lagi gitu, kita putar. Ternyata ini udah balik lagi ke yang posisi semula gitu. Nah, dari perputaran 1 2 3 4 tadi itu kan bentuknya sama ya. Tadi kita kan awalnya gini ya. Tadi kan gini bentuk awalnya. Terus kita putar 90 derajat, shred. Nah, ternyata bentuknya sama seperti yang awal tadi gitu. Bentuknya itu tak bisa terbedakan gitu kan, tak terbedakan dengan bentuk yang awal tadi gitu. Nah, jadi dia diputar 90 derajat itu ternyata memiliki bentuk yang tak terbedakan dengan bentuk awalnya. Jadi dia punya C4 gitu. Nah, kalau kita kasih sumbu simetri di sini lagi, apakah punya sumbu yang lain lagi? Maksudnya punya C berapa lagi gitu ya. Nah, di sini dia juga punya C2. Kenapa C2? Coba kalau C2 kan berarti kita putar 180 derajat ya. Nah, coba kita putar 180 derajat. Berarti kan yang nomor ini di sini ini, nomor 5 di sini, nomor 5 kita mau putar 180 derajat. Berarti kan nomor 5 ini nanti bakal pindah di nomor yang ketiga sini. Yang nomor 5 ini akan pindah ke yang ke nomor 3 sini. Kita putar 180 derajat. Nah, bentuknya kan seperti tadi kan, bentuknya tak terbedakan dari yang awal tadi gitu. Jadi dia punya C2 juga gitu. Jadi pada sumbu ini ketika dari atas ke bawah ini dia punya sumbu rotasi C2 dan C4 gitu. Nah, selanjutnya dia punya sumbu rotasi di mana lagi sih? Kita coba sumbu rotasi seperti ini ya. Kita coba sumbu rotasi seperti ini. Nah, berarti kan kalau sumbu rotasinya seperti ini, dia perputarannya kan gini. Perputarannya seperti ini kan? Atau seperti ini, tergantung dari tadi mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, ketika sumbu rotasinya seperti ini, dia diputar berapa kali sih biar bisa hasilnya itu tuh sama seperti bentuk yang awal tadi. Berarti kan kalau kita putar kita ambil C2 dulu, coba kita ambil C2, artinya kita putar 180 derajat kan. Berarti yang atas ini nanti akan berpindah ke sini kan. Ini yang atas nomor 1 dan yang bawah nomor 2. Nggak kelihatan nomornya ya. Yang atas 1 dan yang bawah 2. Kita coba putar. Nah, ini yang atas jadi nomor 2 dan di atas nomor 1. Ini
bentuknya kan sama seperti tadi kan, tak terbedakan dari yang awal tadi. Nah, artinya dia punya C2 juga di sumbu ini. Nah, tapi tadi kan juga punya C2 kan, tapi sumbunya dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah gitu kan. Nah, untuk membedakan ini kita kasih aksen. Jadi kalau yang tadi kita kasih aja gitu C2 aksen 1, terus yang ini kita kasih C2 aksen 2 gitu. Nah, kita coba apa dia juga punya C4 gitu. Caranya kita putar lagi ya, dengan berarti kan dengan sudut 90 derajat gitu ya. Kita putar 90 derajat. Berarti kan nanti di sini di atas jadinya di sini kan. Kita putar. Nah. Oh, berarti ini kan bentuknya beda, nggak seperti tadi ya kan. Berarti bentuknya ini kan terbedakan. Artinya dia pada sumbu ini dia tuh nggak punya C4 gitu. Nah, selain itu dia juga punya C berapa lagi sih gitu. Kita coba, tadi kan kita sudah nyobanya dari atas ke bawah, terus dari kanan ke kiri gini kan, gini sama gini. Nah, kita coba yang seperti ini. Kita ini teman-temannya bisa lihat. Kita coba sumbu simetris seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada segitiga ya kan, ini kan segitiga, ini juga segitiga gitu. Jadi bentuknya seperti ini, sumbu simetrinya seperti ini. Nah, ketika sumbu simetrinya seperti ini, dia tuh punya C berapa gitu kan. Nah, biar mudahnya kalian bisa lihat gini, ini berarti ini segitiga terus sama segitiga bawah sini, segitiga sini sama segitiga bawah sini. Nah, buat nentuin dia C berapa itu tuh kita tadi dia punya sudut berapa sih. Kalau segitiga kan dia punya sudut 3 kan, artinya 360 dibagi 3 gitu kan, 120. Jadi ini bisa diputar 120 gitu. Nah, kalau kayak gini kan putarannya gini, nanti ini 2 akan dipindahkan ke 3, pindahkan ke 3 ini diputar 120 derajat. Nah, ini seperti ini. Ini kan bentuknya seperti tadi kan, tak terbedakan. Jadi dia punya C3 juga gitu, dengan sumbu yang seperti ini. Nah, sumbu C3 itu ada berapa sih? Berarti kan setiap sisi sini ada. Setiap sisi sini ada. Setiap sisi sini juga ada, sisi sini juga ada, terus sisi sini juga ada kan. Berarti dia punya sumbu C3 ada 4 gitu, di sini, di sini. Terus nanti sini, terus nanti sini gitu. Tuh. Sekarang aku mau ngasih tahu yang negatif tadi ya. Jadi kan kalau yang kita mutarnya searah jarum jam itu positif, tapi kalau kita mutarnya berlawanan arah jarum jam itu kan negatif gitu kan. Tadi kan kita nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya sini. Kita putar searah jarum jam, berarti di nomor 4 itu pindah ke nomor 3 gitu kan. Terus kita putar lagi, nanti 4-nya pindah ke nomor 3 yang sini gitu kan, nomor 3-nya di sini gitu. Nah, 3-nya kita putar lagi, jadi 3-nya nanti di nomor sini, nomor 4 yang awal tadi ya kan. Nah, ini tuh sama aja seperti kalau di negatifin itu tuh kalau kita putar berlawanan arah jarum jam itu berarti diputar berapa sih gitu kan. Nah, tadi kan bentuknya gini. Tadi ketika kita nomor 3 ini kita putar 90 derajat searah jarum jam 3 kali, itu kan 3 ini pindah ke sini kan. Nah, ini tuh berarti dia itu sama aja dengan ketika 3 ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini namanya berarti C4 negatif gitu. Nah, sekarang kita mau bahas refleksi. Jadi tadi refleksi disimbolkan dengan sigma. Nah, refleksi ini ada 3 macam, vertikal, horizontal, dan juga ada dihedral. Nah, untuk oktahedron ini dia tuh punya refleksi horizontal dan juga dihedral. Nah, sebelum kita menentukan refleksinya, kita harus menentukan dulu sumbu utama simetrisnya. Jadi sumbu utama simetris ini tuh ditentukan dengan sumbu simetri yang paling tinggi gitu. Tadi kan dia ada
sumbu simetri 2, C2, C3 dan juga C4 gitu. Jadi sumbu utamanya ada di C4 gitu. Tadi C4-nya itu kan gini ya, atas bawah gini ya. Ini. Nah, sekarang kita mau lihat sumbu refleksi horizontalnya. Refleksi horizontal itu merupakan bidang cerminnya itu tuh tegak lurus dengan sumbu utamanya, berarti gini kan, atas bawah, berarti yang kalau tegak lurus kan kanan kiri gini kan. Nih, berarti nanti nomor 1 ini akan direfleksikan dengan nomor 2 di bawah sini gitu. Nah, sekarang refleksi dihedral itu atau refleksi diagonal itu tuh bidang cerminnya itu tuh bidang diagonal dari kubus. Maaf, ada suara motor. Jadi refleksi dihedral itu tuh merupakan bidang cerminnya itu bidang diagonal dari kubus gitu. Jadi gini. Nah, nanti berarti yang 6 ini akan dicerminkan, akan direfleksikan dengan nomor 4, dan nomor 3 akan direfleksikan dengan nomor 5 gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang inversi. Jadi inversi ini kita harus nentuin titik inversi terlebih dahulu. Titik inversi itu titik pusat simetri gitu. Jadi kalau bentuknya seperti ini kan dia berarti titik inversinya itu ada di dalam, di tengah-tengahnya pas, karena dia punya sini ada pasangannya sini kan, terus sini juga ada pasangannya sini belakangnya, terus ini juga punya pasangan sini gitu. Jadi titik inversinya itu ada di tengah-tengahnya, dalam tengah-tengah. Susah nunjukin kalau bentuknya seperti ini, tapi kalau kita gambar nanti kita mudah banget buat kelihatan banget titik inversinya di situ gitu. Dia berarti oktahedron ini punya titik inversi gitu. Nah, inversi ini itu inversi itu kan menginvers ya. Kalau kita menginvers itu kan kebalikannya gitu. Contohnya kayak kalau aku ini kepalaku di atas, kakiku di bawah. Nanti kalau kita inverse itu nanti kepalaku di bawah, kakiku di atas kayak gitu. Nah, berarti kalau ini tadi kan titik inversinya itu kan ada di tengah-tengah kan, di dalam tengah-tengah gitu. Nah, ketika kita inverse, nanti yang nomor 1 ini dia akan diinverse dengan yang nomor 2 ini gitu. Yang nomor 3 ini akan diinverse dengan nomor 5 di sini. Terus yang nomor 4 ini akan diinverse dengan nomor 6 gitu. Itu. Dan dia melalui titik inversi tadi gitu. Sekarang kita bahas yang keempat, itu ada improper rotation, atau jadi dia 2 operasi ini, operasi rotasi terus habis itu direfleksi gitu. Tapi di sini operasi rotasinya itu tuh bukan rotasi beneran gitu, jadi rotasi semu gitu. Kita cuma membayangkan kalau itu udah dirotasi gitu. Jadi kalau tadi kan disimbolkan dengan SN gitu kan. SN ini tuh ada 2 gitu. SN yang sama dengan CN atau S2N sama dengan CN. Maksudnya tuh gini. Jadi oktahedron ini dia kan tadi punya sumbu C4 yang atas bawah tadi kan, terus sumbu C3 yang seperti ini tadi kan, sumbu C3 yang seperti ini ya kan. Nah, jadi sumbu C3 ini dia tuh mengikuti rumus yang S2N sama dengan CN. Jadi dia C3 tapi S-nya jadi 6 karena 2N gitu. Nah, kenapa kok gitu? Jadi gini. Misal nih gini. Kan berarti kan kita lihatnya ini. Segitiga ini kan, segitiga ini. S6 itu tuh artinya gini, C6 kemudian direfleksikan tegak lurus gitu. C6 itu berarti kan kita putar 60 derajat gitu kan. Nah, sekarang kita putar 60 derajat. Ini kelihatan enggak ya? Nah, ini nomor 3, 2 terus sama 4.
Mohon maaf, ini kameranya kamera depan jadi terbalik ya nomornya. Ini 3, ini 2, ini 4. Nah, kita putar 60 derajat. Ingat, perputarannya itu semu. Jadi kita nggak langsung mutar. Gini, tapi kita membayangkan kalau itu diputar gitu. Jadi kita nomor 3 ini kita putar 60 derajat gitu kan. 60 derajat kalau segini ini kan, kalau dari 3 ke 4 ini kan 120 derajat gitu kan. Berarti kalau kita putar 60 derajat kan setengahnya, berarti di sini 3 kita putar, berarti kan kita putar 60 derajat, berarti tempatnya di sini. Habis itu kita kan di sini ya. Di sini. Nih, tanganku ini. 3 60 derajat tuh di sini gitu. Nah, terus kita refleksikan terhadap bidangnya itu tegak lurus sama sumbu utamanya kan di sini. Kita refleksikan. Refleksinya di sini. Oh, ternyata ada sesuatu di sini gitu. Berarti kan nanti ini bisa direfleksikan dengan nomor 2 ini. Artinya bentuk molekulnya itu kan tak terbedakan dengan bentuk yang awal tadi gitu. Jadinya dia punya S6. Dengan sumbu yang seperti ini dia punya S6 dengan C3 tadi. C3 sama S6 gitu. Lanjut yang ini sumbu ini, berarti kan tadi dia punya C4. Nah, tadi kan Sn sama dengan Cn. Ini ternyata C4 ini dia tuh punya S4 gitu. Jadi Cn sama dengan Sn. Nah, kita coba, berarti kan kalau S4 itu kan kita putar 90 derajat C4, kemudian direfleksikan gitu kan. Nah, misal nomor 3 ini kan 1 2 3 4. Nah, 3 ini kita putar, atau 4 ini kita putar 90 derajat gitu. Kita putar 90 derajat. Semu ya, ingat semu. Kita mutar, kita coba muter nih. Kita muter, berarti kan partnya 3 dari sini. Terus habis itu kita refleksikan. Refleksikannya gini kan. Nah, ternyata dia ini tuh bisa direfleksikan sama yang belakang sini, kan tegak lurus. Bidang cerminan di sini dia tegak lurus, jadi 3 ini bisa direfleksikan di sini itu di nomor 5. Jadi dia juga punya S4 gitu. Jadi operasi simetri dari oktahedron ini dia itu punya sumbu C2, C3, C4, di mana C2-nya tadi itu ada C2 aksen 1 dan juga C2 aksen 2 ya kan. Terus dia ada S4 sama S6. Nah, habis itu dia juga punya refleksi vertikal, terus dia punya refleksi horizontal, dan dia juga punya refleksi dihedral. Tapi hasil untuk refleksi horizontal dan juga refleksi dihedral tadi sama gitu. Jadi bisa dianggap punya refleksi dihedral aja gitu. Dia juga punya titik inversi ya gitu. Simpulannya itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas tentang oktahedron, tentang bentuk molekul oktahedron ini, unsur simetri dari oktahedron ini gitu. Kalau ada kesalahan atau kalian mau mencari lebih lanjut lagi, mengetahui lebih lanjut lagi, kalian bisa baca-baca, nyari materi-materi sendiri gitu.